Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Itu lagu tahun berapa ya? Itu ya 2000-an kayaknya. 2000-an ya. Masih anak muda sekarang. Tapi enak, membuat bikin hati senang kan lagu begitu. Betul. Ya. Oh iya dok, ngomong bikin hati senang kan dokter kemarin ada bahas tentang happy hormone itu ya dok. Nah, iya betul. Terus ini udah nonton dok videonya. Udah ya? Keren dok, tapi ada yang beberapa part yang ini belum paham happy hormone tuh sebenarnya maksudnya apa sih dok? Happy hormone itu dok? Happy hormone itu kan hormon bahagia itu loh. Ya, Hormon yang membuat orang jadi senang. Nah, hormon ini kalau kamu selalu dengan suasana hati yang susah, sedih, orang dengan stres yang panjang, hormon itu seperti saya cerita di konten yang lalu tuh, hormon itu akan turun itu loh. Nah, hormon bahagia yang turun ini tambah bikin kamu jadi apa ya, tidak semangat itu loh. Iya. Tambah tidak termotivasi seperti saya bilang di konten yang lalu. Nah, hormon ini yang lalu saya belum bahas lebih jauh sebenarnya tentang ada setelah ngobrol itu orang tanya, hormon itu apa bisa dirangsang dengan memberikan makanan-makanan? Iya, saya bilang. Jadi hormon itu sumbernya itu bisa dapat dari kamu kalau makan makanan yang bagus ya, dengan kondisi gizi yang bagus. Misalnya kalau di situ bilang sih orang-orang yang makan protein yang tinggi itu loh, misalnya ikan salmon, daging ya, misalnya kedelai atau apa ya, yang meningkatkan protein. Jadi protein dan asam amino itu loh yang menjadi sumber dari pembentukan pembuatan dari kedua hormon ini, hormon dopamin dan serotonin. Jadi sumbernya itu loh protein. Protein ya. Nah, kalau orang makannya kurang sehat, itu juga jadi tidak, orang kan nggak semangat. Coba lihat orang dari habis makan daging, makan protein tinggi, tapi juga nggak boleh terlalu berlebihan. Betul. Ya, berlebihan juga nggak bagus. Semua hal yang berlebihan nggak bagus. Nggak bagus lah, ya kan? Betul. Jadi sama dengan hormon ini. Hormon ini ada kadar tertentu, saya belum tahu persis sih kadar normalnya berapa hormon serotonin yang beredar dalam darah dan hormon dopamin ini. Tapi kalau dia kadarnya berlebihan, hormon ini juga ada yang itu di buku-buku nulis bisa terjadi gangguan mental itu loh. Karena terlalu overload kali dok ya? Ya, seperti orang dengan schizofren itu tinggi tinggi kadar hormon dopaminnya ini. Atau sebaliknya, misalnya orang yang dopaminnya sangat kurang sekali, bisa terjadi kelainan di tubuh ya. Orang dengan Parkinson itu lo tahu, Parkinson ya, yang bergetar itu. Itu kadar dopaminnya rendah. Jadi hormon ini juga nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh juga terlalu kurang. Dia mesti ada batas yang stabil ya dalam darah. Nah, kalau dia kurang, yang seperti saya cerita kemarin, kalau hormon dopamin serotonin kurang, itu mempengaruhi kamu punya suasana hati. Mood ya dok. Mood. Kamu punya mood. Rasa senang itu bisa apa ya, kamu gampang terpengaruh dengan situasi tertentu. Misalnya seharusnya kamu dengan misalnya apa ya, tidak, bagi orang lain itu biasa, tapi kamu cepat tersinggung. Nggak semangat, diajak bikin apa nggak mau itu. Jadi hormon itu juga pengaruh, walaupun juga dalam kehidupan kan seperti juga konten-konten yang lalu juga ada cerita tentang orang punya kepribadian kan. Betul. Orang punya kepribadian, ada kepribadian yang kepribadian yang semangat itu loh. Ada orang kamu mau tendang aja, kamu cambuk aja, diam aja gitu ya. Kalau kita bahas konten lalu kan, orang plekmatis itu loh, orang plekmatis itu sangat sulit dimotivasi. Kamu kasih motivasi apa aja, ya memang setiap orang pasti beda, nggak akan sama semua orang.
Ya, tapi ada apa ya? Kalau boleh dalam setiap orang itu punya apa ya? Punya rasa yang umum. Artinya semua orang, misalnya kamu pingin sesuatu untuk meningkatkan kamu punya kualitas hidup. Betul. Semua orang kan pasti mau itu meningkatkan kualitas hidup. Iya. Nah, kalau ada orang yang nggak mau meningkatkan kualitas hidupnya, berarti orang itu di luar dari kebiasaan umum itu loh. Ya nggak? Iya. Walaupun memang sifat-sifat yang seperti itu ada setiap orang, tapi usahakan setiap orang itu memiliki sifat yang ada di komunitas secara umum. Ya kan? Jadi orang misalnya cari makan, orang semangat, orang rajin, itu kan yang dicari dalam hidup. Betul. Memang ada orang yang, ya saya contoh juga, saya ada teman saya satu mes dulu tinggal sama saya. Saya itu berpikir dapat uang dari orang tua itu saya nggak mau sia-siakan itu loh. Iya. Dimanfaatkan baik-baik. Saya tuh. betul-betul manfaatkan untuk selama saya sekolah itu, saya dapat uang saya manfaatkan betul. Jadi saya nggak mau malas-malasan itu loh. Iya. Nah itu teman saya itu dapat uang dari orang tua, orangnya memang malas. Jadi dia bangun tidur malam, pagi-pagi bangun jam 10 cuma bolak-balik di tempat tidur. Ya bagaimana kalau kamu orang seperti itu? Buat saya sih Waduh. nggak sesuai jiwa saya gitu. Saya orangnya apa ya? Saya kira juga banyak orang pasti kalau mendapat sesuatu dari orang tua ya, apalagi untuk kepentingan sekolah, pasti dia Pasti dipergunakannya dengan baik gitu. Tapi kalau orang yang nggak sadar betul bahwa sangat berarti punya orang tua itu, ya punya orang tua berikan itu sangat berarti, terus dia sia-siakan, ya itu Mungkin akibatnya itu di betul, kemudian Dok. hari ya kan. Mungkin dari keluarga yang uangnya kelebihan kali, Dok, kan bisa jadi. Nggak juga. Jadi orang itu sifat orang sebenarnya, apa itu karakter orang juga mungkin bisa juga, atau mungkin ya itu hormon tadi itu, Nah. hormon yang kurang itu, ya kan. Kalau kamu dibawa stres yang terus berlanjut, maka kamu punya semangat untuk hidup, untuk semangat untuk apa ya, meningkatkan kamu punya kualitas hidup itu akan kurang. Jadi pengaruh sekali juga makanan, lingkungan. Sebenarnya juga ada satu, kalau setiap orang itu mudah terangsang, ya mudah bukan mudah termotivasi. Jadi kata-kata bikin orang bisa termotivasi. Misalnya kamu memasukkan ke dalam hatimu, saya pingin senang, ya kan? Saya nggak mau mikir sulit itu loh. Nah itu kata-kata itu menjadi kekuatan. Jadi sugesti. Contoh, aku kasih contoh misalnya gini, besok aku bangun jam 5 pagi karena ada orang yang mau dijemput. Kata-kata itu pagi jam 5 itu akan terekam dalam pikiranmu. Maka besok pagi bangun atau tidak? Bangun. Dok. Pasti bangun. Udah tersugesti. Karena sudah masuk di dalam pikiran Iya, bawah iya. sadarmu, itu udah tersimpan. Sama dengan kamu bilang kamu pikiran senang. Kalau kamu bilang senang, pasti itu akan terwujud. Kalau kamu selalu pikir saya susah, saya khawatir, saya tidak kuat, itu akan mempengaruhi dan membuat kamu nggak berdaya. Betul. Karena Ya, banyak. jadi kata-kata itu juga membuat kita itu bangkit dari sesuatu yang misalnya kita apa ya, sedih atau apa, kita cepat merubah untuk memasukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran kita sesuatu yang senang. Nah itu contoh gini, yang tadi kan dopamin itu, dopamin serotonin ini bisa didapat dari makanan, itu kan nyata. Iya, iya. Tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, Iya. ya, yang seperti saya bilang tadi, suasana kadang-kadang merangsang orang jadi bersemangat. Dia nggak sadar bahwa suasana itu yang membuat dia jadi semangat. Iya. Misalnya contoh gini, ada orang sedih sekali, terus diajak pesiar keluar rekreasi itu loh. Rekreasi. Setelah pulang dia jadi kayak Ceria. di terapi gitu Iya, kan, ada jadi terapi. ceria. Nah, Padahal dia nggak makan, nggak pakai makan enak atau apa, nggak seperti itu, tapi karena suasana hati itu, ya. iya, yang dia dapat Nah, itu, Dok, contoh juga kalau di obat gini, jadi di obat itu ada satu, misalnya obat yang benar, satu obat placebo. Nah, pasien yang kita coba kita tes, 2 pasien, satu obat pasien
dikasih obat yang benar, yang satu pasien dikasih obat yang kosong itu loh, yang isinya cuma tepung kan, bikin penelitian misalnya. Tapi karena pasien dua-dua tahu itu obat diminum, pasien itu dua bilang sama, iya sembuh saya. Padahal yang satu kosong itu loh, itu namanya efek placebo namanya. Jadi bisa kita membuat seperti itu dalam pikiran kita. Misalnya pikiran kita senang aja, padahal kita nggak mendapat sesuatu, cuma dengan membuat pikiran senang juga hati kita bisa jadi senang gitu loh. Terbawa suasana. Atau suasana aja yang merubah orang itu, dia nggak sadar bahwa dia terbawa suasana yang senang, seperti saya bilang tadi, rekreasi membuat hati senang ya. Jadi senang akhirnya orang itu, ya kan? Tapi kalau dia nggak mau keluar rumah, cuma berpikir tentang susah, tentang khawatir segala macam itu, dia nggak akan bisa. Orang itu harus bangkit itu loh. Harus secepatnya, karena itu ada ilmunya. Orang bilang seperti membalik telapak tangan. Jadi kalau kamu susah itu, kamu harus berpikir untuk secepatnya seperti membalik telapak tangan. Dan itu memang harus dilatih. Nggak akan, di dunia ini nggak ada yang instan itu loh. Betul. Ada nggak yang instan di dunia? Nggak ada. Nggak ada tuh. Kalau kamu lahir kecuali mie instan. Enggak, maksudnya mie instan aja pun kita harus direbus dulu. Mie instan aja direbus dulu. Ada proses dulu. Nggak ada di dunia orang kamu lahir terus kamu langsung jago main pingpong. Nggak ada nggak? Kan nggak ada. Kamu mesti latih itu loh. Sama dengan orang lahir terus dia mesti latihan dulu. Dia mulai merangkak, berjalan dan seterusnya, ya kan? Jadi nggak ada di dunia ini yang instan. Ada orang berpikir gini, saya nanti punya sesuatu dulu, baru saya bergerak, atau baru saya melakukan apa saja. Misalnya contoh ya, ada orang yang sukses seperti orang di Facebook itu loh, yang punya Facebook, tahu? Mark Zuckerberg ya. Dia bikin sesuatu dimulai dari garasi, nggak punya modal apa-apa, cuma dari garasi kan. Nah dia menjadi sukses. Jadi itu kita melalui proses yang panjang juga. Jadi tidak ada di dunia ini yang instan, yang orang berharap, dan orang mulai dari awal itu pasti banyak salah-salahnya. Nggak mungkin kamu sempurna itu loh. Jadi kalau kamu menunggu sempurna baru kamu memulai, baru kamu kayak bikin YouTube, kamu bikin YouTube yang sempurna dulu, konten kita sempurna dulu baru kita upload, ya kapan jadinya? Mungkin setahun bisa satu konten aja, jadi satu video aja, ya kan? Jadi semua dimulai dari tidak ada yang instan, dimulai dari awal, pasti dimulai dari awal. Sama dengan kita melatih pikiran dan suasana hati kita. Kalau kita melatih terus, cepat melatih dari kita, misalnya suasana hati yang sedih cepat kita robah, kita bisa senang terus, ya kan? Yang apa ya? Kita jangan membiarkan pikiran yang membuat kita lemah itu berlangsung terus, itu jangan. Secepatnya bangkit dan merubah. Gitu aja. Betul, Dok. Ya. Berawal dari berubah dulu, Dok ya. Iya, berubah dan mau ada motivasi dari dalam. Ada orang, saya nggak mau lah, saya tetap seperti ini aja lah. Ya sudah, pilihan orang namanya, ya nggak. Saya begini-gini aja lah, ya sudah. Kita mau bilang apa lagi? Walaupun kamu mau cambuk, mau dia bilang begitu, ya mau bilang apa? Tapi ya selalu buat saya sih, saya nggak mau hidup begitu. Saya maunya hidup itu selalu ada kemajuan dan ada progres. Mendidik anak kita juga harus seperti itu. Jadi jangan kita kan menjadi contoh dari anak-anak kita. Betul. Kalau kita malas-malasan, anak-anak juga ikut malas. Ya. Sama dengan kalau kita berbohong di depan anak, maka anak juga akan berbohong. Contoh begini, saya tunggu ini nih, di sini. Iya, sudah lagi jalan nih, padahal belum jalan. Anaknya dengar, ya kan? Anaknya dengar, wah ini bapak saya ternyata begini, boleh begitu misalnya. Iya. Padahal orang itu belum datang, dia bilang, oh ya lagi dalam perjalanan nih, padahal belum bergerak. Itu kan nggak bagus yang begitu. Kita mesti latih anak-anak untuk melakukan, untuk selalu di depan anak itu selalu berkata jujur itu loh kalau boleh. Ya, sebagai contoh kita sebagai orang tua yang baik, Dok ya. Ya.
harusnya seperti ya kita melakukan jujur juga. Iya, gitu kan. jujur itu penting dalam hidup. Ya. Oke, saya kira itu aja kita obrolan kita malam ini. Iya. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman Sasahara. Ikuti dan saksikan terus di Sasahara.